Bahkan tukang-tukang tihe yang dukung Fir'aun luar biasa. Kon bacu janggut pro boleh waduk deh. Janggut tukang tihe yang mengelilingi Fir'aun. Kon cilek-cilek dia tukang sihir Fir'aun, tukang tihe yang ayu-ayu. Pajan ayu ya sebelum berhadapan dengan Allah. Lihat di Palestina eno duwi pare bom nuklir itu mau anak eno itu yang dimodal ke dingin dan dia media ku bawa Yahudi itu mau dan anak ya mana ya Allah Akbar Allah. Mengingat pada masa Nabi Ibrahim ada penentang, yaitu Raja Namrud. Pada masa Nabi Musa, tantangan yang terberat yang dihadapi oleh Nabi Musa adalah Raja Fir'aun. Fir'aun adalah nama, bukan nama orang, ke nama orang. Fir'aun yang mengejar Nabi Musa adalah bernama Maniktah. Ada yang mengatakan Ramses II dan ada juga yang mengatakan anak daripada Ramses yang kedua. Dalam Al-Quran Allah mengabadikan kisah Fir'aun, Tidro raja yang sangat zalim, yang kezalimannya sangat luar biasa, bahkan mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, sehingga banyak pengikut-pengikut yang mengikuti Fir'aun tersebut. Raja Fir'aun yang dikisahkan dalam Al-Quran dan muminya ditemukan pada tahun 1898 Tun Tiribe 800 Tikurun Pluh 8 ditemukan oleh ahli purbakala. Berdasarkan petunjuk daripada Al-Quran, mereka menggali di lembah Luxor, Mesir. Akhirnya mereka menemukan sebuah mumi yang masih utuh. Menurut penelitian sejarah, mumi tersebut adalah jasad Fir'aun yang Allah kisahkan dalam Al-Quran dalam surah Yunus ayat yang ke-92. Dalam surah Yunus tersebut terdapat kemukjizatan Al-Quran yang tidak dapat terbantahkan, karena ribuan tahun sebelum ditemukannya mumi Fir'aun, Al-Quran telah mengisahkan bahwa jasad Fir'aun akan diselamatkan supaya menjadi tanda dan pelajaran bagi manusia-manusia yang hidup setelah Fir'aun. Sebesar apapun kerajaan, sehebat apapun pengaruh raja,
kerajaan dan raja tersebut akan Allah hancurkan, akan Allah benamkan ke dasar tanah, bahkan ke dasar lautan. Perhatikan surah Yunus ayat 92, madu mata Al-Quran. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami menyelamatkan badanmu litakuna liman khalfaka ayah, supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah atau lalai dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ya. Biasanya kebanyakan orang yang karam di dalam lautan akhirnya badannya tidak utuh, bacut hancur hingga tersisa tulang belulang, tenggelam ke dasar lautan. Namun ketika Nabi Musa lari, Nabi Musa beserta para pengikutnya, orang-orang yang beriman, lari untuk menyelamatkan diri daripada kejaran Fir'aun dan bala tenteranya. Atas izin dan perintah Allah, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa mempergunakan tepat laut sehingga laut terbelah dan berbentuk jalan, sehingga Nabi Musa beserta urun yang beriman bersamanya dapat melewati lautan yang terbelah hingga selamat ke seberang lautan. Dan Fir'aun beserta dengan kenderaannya, beserta dengan pengikutnya ditenggelamkan, beserta dengan kerajaan dan kesombongannya ke dasar lautan. Dari sekian ramai urang yang tenggelam dalam lautan tersebut, hanya satu yang Allah abadikan, yang lain hancur mengandung. Yang Allah abadikan adalah jasad Fir'aun. Allah memerintahkan kepada lautan agar jasad Fir'aun tersebut bacut iput bak binih gitu. Perintah Allah pada laut agar jasad Fir'aun yang tetap lagi botunti yang kering hanancur tubuh diput bacut sehingga jasad Fir'aun iput ke dibak pati, akhirnya tertutup dengan pasir. Dan setelah ribuan tahun baru ditemukan jasad Fir'aun tersebut. Ini kita baca dalam tafsir bahwa laut, berarti Allah memerintahkan kepada laut untuk berdebit kembali jasad Fir'aun ke dasar, ke daratan, maka mulai bakwatenya laut dimutumpah. Hai tuangli pemantang yang tadi laut tetap itik diput lawate titik beruh laut itu iput cukup dia lah darat tadi kai pemantang yang tadi kan hai tuangli ni bersumpah hai tuangli, makanya laut boleh
Jadi bina kotoran-kotoran, sampah-sampah, baju-baju dipetik gede udah rata. Kan? Sebelum Al-Quran mengabari tentang abadinya jasad Fir'aun, manusia bawatanya hanya depu tentang jasad Fir'aun tersebut. Namun Al-Quran mengabadikan bahwa jasad Fir'aun itu akan Allah selamatkan dan akan Allah nampakkan agar menjadi sebuah tanda dan pelajaran bagi urung-urung yang udip oleh Fir'aun. Karena Fir'aun dipegah droji Tuhan, dipegah droji hayurat, kerajaan jihayu. Bahkan tukang-tukang tihe yang dukung Fir'aun luar biasa. Kon bacu janggut pro boleh hebat dekot deh. Janggut tukang tihe yang mengelilingi Fir'aun. Kon cilek-cilek dia tukang sihir Fir'aun, tukang tihe yang hayu-hayu, pajan hayu. Ia sebelum berhadapan dengan Allah, Fir'aun dipegah Tuhan, pegah hayu. Raja tihe Fir'aun dipegah hayu, pegah hayu. Tapi ketika datangnya janji yang telah Allah janjikan, Fir'aun beserta tukang sihir yang mengelilingi Fir'aun, dengan kesombongannya Allah tenggelamkan ke dasar lautan. Tapi sebahagian tukang sihir Fir'aun yang sujud di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa falamma ja'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihir innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa qala Fir'aun berkata, uktuni bikulli sahirin alim. Ikut Fir'aun, oi ubena raja-raja tihe jakuna bamandung untuk melawan Musa. Falamma ja'a saharatu, maka manakala tibanya tukang-tukang sihir Fir'aun, qala Musa, lalu Musa berkata, ma jitum bihi sihru, yang kalian datangkan itu adalah sihir. Kata Musa, sihir. Ma jitum bihi sihru, yang kalian datangkan itulah sihir. Innallaha, inna taukid, sungguh benar-benar Allah sayubtiluh, akan menghancurkan sihir itu. Innallaha taukid 3. Innallaha bit Allah la yuslihu amalal mufsidin. Bit Allah hanya kujroh amalan urang yang membuat kerusakan. Hai Fir'aun miohana bertentangan dengan kekuasaan Allah. Hai tukang sihir Fir'aun, ya sebelum datangnya kekuasaan Allah. Tetapi apabila telah datang kekuasaan Allah, semuanya akan menjadi hancur. Hayata Namrus, ide Namrus, ide. Tetapi nampu mati di dengan tabung nyamuk iluk lampinyung, pakai lampinyung lampinyung takut oleh hai itu.
lalu diantuk-antuk terang ngenya gemah. Raja hebat, Raja Namrusa hebat aja. Tetapi ketika berhadapan dengan tabung lala, Zubabah lala, ilut lampinya, murung lampinya itu bang. Tapi gantuk-antuk roh, akhirnya tewas bunuh diri. Itu. Jadi dengan Allah hana pegat makar, hana pegat tipu daya. Ketika nanti ingat wate malam hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, naga. Jadi Nabi beserta dengan sahabatnya Abu Bakar ilhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua untuk mengecohkan urung-urung yang musuhi Nabi, hanya dengan dua gogo merpati. Tiba-tiba waktu kata Nabi dan Abu Bakar dalam gua, tiba-tiba trukju laba-laba itu gak jumpung di begah-begah sehingga ketutup, dan merpati dengan cepatnya berbuah dengan kemarau. Dipikir awak kafe yang kejar Nabi dan Abu Bakar, miuna urun damau dalam pasti empung labahan kan bekah aja, miuna urun damau dalam pasti merpati ipa. Jadi hanya bacut mantan dengan sarang laba-laba, hanya dengan merpati yang dengan kemarau kan terkecoh. Makanya betagai ragu-ragu atas ketentuan Allah, atas kekuasaan Allah, betagai ragu. Maunya betul, jangan ragu-ragu. Ragu-ragu ya mundur. Selama kita benar, hana perlu ragu. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gundah, Allah selalu bersama kita selama kita itu benar. Selama keselamatan berada dalam koridor yang telah ditentukan oleh Allah, tidak perlu takut, tidak perlu pengecut. Jadi semuanya diawali oleh ya tetap keimanan yang kuat akan melahirkan pribadi yang tangguh. Mamanya iman hana dibudeka. Lihat di Palestina eno duwi pare bom nuklir tikemoi anak eno itu di modal kalau dibingit dan diri mida kuat bawa Yahudi pikir mantan aneh ki aneh ya Allah Akbar Allah. Nah, kembali kepada kisah Fir'aun. Tadi di Mesir ada beberapa mumi yang diawetkan di museum, di mumian manusia-manusia yang telah diawetkan. Tapi menurut awak pegat-pegat penelitiannya, dari sekian banyak mumi yang di museumnya, terjadi perubahan. Nah, perubahan dipengaruhi oleh bakteri yang nabak tubuhnya. Tetapi ternyata dari sekian banyak muminya, yang hana perubahan bak abang mumi guys. Itu mumi Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Hana perubahan matang lagi tuh. Dari awal tanpa orang yang di atas. Yang pegang Tuhan. Masa iya Tuhan tidak dapat menyelamatkan diri dari lautan? Ya Tuhan kan, Tuhan kan yang selamat roh. Ibu dah dilawat deh. Tapi pakai kemah.
ingin menentang Allah. Allah la yuslihu amalal mufsidin. Inna bibit habaragu Allah betul-betul bibit han gepujro amalan-amalan orang yang membuat kerusakan. Kerusakan yang pertama, yang paling besar adalah manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan kerusakan yang paling besar kabancit di wate dajian mengaku sebagai Tuhan. Inan cidende akan terjadi batsyatal kubra, hantaman yang besar dari langit. Jadi hikmah Allah abadikan jasad Fir'aun, hikmahnya adalah agar menjadi tanda, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang udip oleh Fir'aun tersebut. Agar menjadi pelajaran bagi raja-raja yang ada di dunia, kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, sehebat apapun raja dan kerajaan, bamandumnya akan punah. Lu kerajaan-kerajaan juga, tapi nuka punah. Sudah ditelan masa, ada yang ditelan bumi, ada yang ditelan laut. Cuma tabuh kerajaan yang kekal abadi. Kerajaan apa? Kerajaan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Itu mana apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarak, maha suci Allah, biyadihil mulk, yang dalam genggamannya, dalam kekuasaannya ada kerajaan yang kekal abadi. Wa huwa ala bikulli syai'in qadir. Dia Allah maha kuasa dengan segala sesuatu. Di dalam kekuasaan Allah, dalam genggaman Allah, memandu kerajaan-kerajaan. Dan Allah maha kuasa di atas segala sesuatu. Maka tagai ragu atas kekuasaan Allah. Tagai kerajaan-kerajaan, raja-rajanya dalam membuat aturan bertentangan dengan aturan yang telah Allah buat. Allah yang maha raja, malikal mulki, rajanya segala raja. Tiba-tiba buat aturan, taga-taga menentang dengan aturan-aturan Allah. Terletak kerajaan di dunia, kerajaan besar tu. Jadi hanya menunggu saat-saat kehancurannya. Jadi sebuah kerajaan membuat aturan menentang dengan aturan Allah, dia menghitung mundur menuju kehancuran dan kepunahannya. Udah gahino hayudhat Zionis Israel hayir
sehingga mereka membuat kezaliman yang paling besar di permukaan bumi di abad-abad modernnya. Yang paling biadab adalah Zionis Israel yang didukung oleh USA United States of America, Amerika Serikat, kan itu dia USA, ya kan? United States of America. Nah, itu negara Amerika Serikat yang paling biadab di dunia. Bahkan biadab setelah terjadi perdamaian sementara antara Zionis Israel dengan Palestina, Amerika membantu Palestina 1 triliun le. 1 triliun mah le cibilang le. 1 triliun. Tetapi dia membantu Israel 14 triliun untuk memperbaharui Iron Dome untuk anti rudal-rudalnya, untuk penangkal ditangkih rudal-rudalnya handruk kena dipajuh dia. Jadi untuk bantu Palestina 1 triliun, untuk bantu Zionis Israel untuk belum alat-alat canggih untuk melawan Palestina 12 triliun. Iya kan? Iya di negara yang paling kaya, yang paling biadab di dunia. Karena Zionis Israel, ya anakmu Amerika, anakmu Inggris, ya, karena yang pegat Israel merdekanya ya Inggris. Nino kami jadi anakmu daripada Amerika. Dia hanya menghitung mundur sih. Hana triple. Pugat jule, pugat itu. Hanya menunggu waktu. Nah, dijit pohjur Islam, bungkam ju aktivis Islam, tapi tunggu saat kehancurannya. Nah, baca dalam Undang-Undang Dasar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, baca pada alinea yang ketiga, yang tulis Raif, pada alinea yang ketiga ketembak kepala tuku lah. Pada alinea yang ketiga aku tulis ya najib dan madu. Pada alinea yang ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tip Senin tadi baca kan? Mudulina diban dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Namun dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur, kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia, bangsa Indonesia, dengan berkat rahmat Allah, atas pertolongan Allah, atas kekuasaan Allah, Allah mentakdirkan terjadi bomnya Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Rame yang tewas tanpa uronyo pengaruh daripada radiasi yang bom nuklir.
atau pegat bomnya Albert Einstein yang pegat bomnya, dia tidak memiliki Tuhan. Yang pegat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki Albert Einstein, dia ateis, tidak memiliki Tuhan. Di ketika di bom Hiroshima Nagasaki, sehingga Jepang payah gampung lantaran bagah-bagah Taiwan terkejut, tinggal sandal, tinggal hilap, tinggal hilap baik belum gampung, hilap je, hilap jumpa. Lantaran dimaksud hari pak kami mati itu kapunah hari, sehingga belum gampung mana belum mati lah, bak belum ada tutup hilap, tinggallah hilap Jepang. Sehingga kalau contoh lagi tidak kat Jepang, ibu gati diproduksi di Indonesia. Orang yang madan pakai tidak Jepang. 4. Jamun banyak pakai tidak kat Indonesia. Pak udik dalam gudang-gudang. Nampak misalkan. Jadi kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tertulis dalam pembukaan undang-undang dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Apa keinginan yang luhur? Untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada pembukaan undang-undang. Tadi negara apapun, kerajaan apapun, apabila aturan-aturannya tidak sesuai dengan aturan Allah, maka dia menghitung mundur menuju kehancurannya. Karena dalam hadis kenabian Nabi, ju'ila dhillatu was-sigharu ala man khalafa amri. Ada apa ya? Dijadikan hina dan rendah, dijadikan hina dan rendah di atas urung-urung yang menentang perintahku. Allah dah hadis qudsi ya. Ju'ila dhillatu was-sigharu ala man khalafa amri. Dijadikan hina dan rendah terhadap urang-urang yang mukhalafah, yang melawan, yang kontradiksi dengan perintah Allah. Allah memerintah kepada kita untuk tunduk pada aturan-aturan Allah, pada hukum-hukum Allah, hukum yang penuh dengan kebenaran dan keadilan. Bibak wate kita yang handatin ikuti aturan-aturan atau hukum-hukum Allah, tunggu kita akan dihina oleh Allah, kita akan direndahkan oleh Allah. Salah satu orangnya bentuk yang telah Allah hinakan kita yaitu COVID-19. Dengan COVID tersebut kita sekarang menjadi rendah, menjadi hina, kita sekarang menjadi susah. Banti gondonya tuta panik karena kita banti gondonya tak tentang aturan-aturan Allah, hanya cambuk kecil, matang cambuk kecil awetlah 7 matang ditepat kecut ipalah virus corona, mata bodinya itu macet dan macet. Saya virusnya lu pusat terbang di Poli harus standby di hanggarnya masing-masing. Hanya virus kan, pesawat terbang tertahan untuk terbang. Sibuk urut pada kodenya, mati kodenya sibuk. Tes di haram pun tes ni kan. Kapan kan? Warung yang dibuka, pasar yang dibuka, pakai masker seluruh dunia. Sudah pakai masker. Yang laba awak buka masker.
Nah, jadi dalam Al-Quran banyak Allah kisahkan tentang keadaan-keadaan umat yang telah terdahulu, maju mundur, bahkan hancur dan punah umat-umat yang terdahulu, kerajaan-kerajaan yang terdahulu, raja-raja yang telah terdahulu, agar mereka tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh raja, oleh penguasa-penguasa, oleh kerajaan-kerajaan yang telah lalu. Tapi apabila mereka mengulangi seperti apa yang telah mereka lakukan, Allah akan mengulangi bentuk bala-bala untuk sebagai teguran agar manusia sadar, ya, akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di semua raja dan kerajaan telah, sedang, dan akan punah. Hanya satu kerajaan yang kekal abadi, yaitu kerajaan langit, kerajaannya Allah. Hanya di dalam kekuasaan Allah lah ada kerajaan yang sesungguhnya, kerajaan yang kekal abadi. Kapan? Nah, jadi malam itu malam, nanti malamnya katakanlah kilas balik mat cara gede besar mandam hanya ada kala dan pakiban perjalanan dari awal sampai akhir Nabi Musa dalam melawan Fir'aun. Bentuk apa kedaliman Fir'aun, ada kalanya gede besar mandam nilai. Jadi untuk ke depan itu dekalan apa? Itu dekalan ukuran melalui apa? Di malamnya Fir'aun orangnya pesat terbang kan? Nah, inspirasi daripada burung dalam Al-Quran. Ada Fir'aun tadi ke depan malam tengok dekalan kisah itu. Ia kisah An-Naml, semut. Nah, kisah semut dengan Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman tidur Nabi dan beliau juga raja. Nah, dalam Al-Quran ada sebuah surah yang diberikan surah An-Naml, yaitu semut. Bagaimana dialog antara semut dengan Nabi Sulaiman? Kita berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Maha benar Allah dengan segala